Andaikan di Marineford kemarin pertarungan Whitebeard dan Akainu dilanjutin, kira-kira siapa yang bakal menang? Yuk kita bahas secara lengkap. Whitebeard adalah salah satu karakter dengan kekuatan fisik yang paling brutal di seluruh seri, bahkan dalam kondisi Scarlet sekalipun. Di Marineford dia bisa mengayunkan Bisento raksasa dengan satu tangan sambil ngebawa tabung infus di punggungnya. Dia juga bisa ngangkat Akainu dari bawah tanah dan melemparkannya tanpa bantuan buah setan, hanya dengan kekuatan otot murni. Dan terakhir dia bisa nahan kekuatan raksasa kayak kertas. Menurut gua dia salah satu karakter dengan kekuatan fisik paling OP, tapi karena masih ada Kaido di atas sana yang bisa gua kasih nilai 10, makanya Whitebeard gua kasih nilai 9. Sebagai mantan admiral dan sekarang fleet admiral, Akainu punya kekuatan fisik tinggi bahkan tanpa buah iblis. 1. Latihan militer yang sangat intens, dan 2. Dia nge-scale ke Aokiji yang notabene muridnya Garp. Secara on-screen, fitur besarnya adalah dia bisa mengimbangin ayunan tinju dari Gura-Gura Nomi dengan tangan kosongnya. Walaupun dibantu dengan buah setannya, tetapi dia bisa mengimbangi force yang dikeluarkan dari Gura-Gura Nomi. Itu sangat impresif menurut gua. Karena kalau kalian scale kekuatan Quake Punch dari Whitebeard, itu bisa ngebelah Marineford jadi 2. Di sini kita tahu bahwa Akainu menahan serangan Quake Punch-nya itu nggak menggunakan force dari magma, karena magma sendiri tuh nggak punya kekuatan dorongan, magma hanya punya kekuatan panas. Jadi Akainu bisa nahan kekuatan di balik Quake Punch itu murni karena physical strength-nya plus kombinasi haki yang kuat. Namun karena Akainu belum pernah ngedisplayin kekuatan fisik yang setara Whitebeard atau Kaido, maka gua kasih nilai 8,5. Whitebeard punya ketiga jenis haki, tapi di Marineford kita lebih jelas melihat 2 jenis. Dia bisa menyentuh dan melukai Akainu, seorang pengguna Logia. Ini berarti armamennya itu sangat kuat bahkan dalam kondisi lemah. Karena kita tahu pengguna haki seperti Marco dan Vista saja yang punya Busou Shoku Haki gagal melukai Akainu, yang membuktikan bahwa kekuatan haki mereka lebih lemah dari kekuatan Akainu. Tapi Whitebeard dalam kondisi lemah masih bisa bikin Akainu bonyok. Dia juga punya observation haki walaupun kurang ditonjolkan di Marineford. Tapi dalam flashback kita bisa ngelihat ketika Ace mau ngebunuh dia dalam tidurnya, dia dengan mudah banget bisa ngehindar. Dalam tidur loh, bayangin aja dalam tidur dia bisa pakai observation haki. Itu menurut gua sangat OP, kemungkinan besar udah future sight juga. Dia juga punya Conqueror's haki dan udah dikonfirm di manga. Tapi karena di Marineford dia udah sakit-sakitan, ketika dia mau ngeluarin Conqueror's hakinya, dia muntah darah. Yang artinya fisiknya udah nggak cukup kuat untuk support dia pakai haki yang berlebihan. Kalau kalian nggak ngerti konsep haki ini, kalian bisa cek video gua yang sebelumnya. Di situ gua ngejelasin konsep lengkap terkait haki yang mungkin kalian belum paham. Wajib ditonton. Tapi bukan berarti juga Whitebeard di masa prima itu hakinya mentok-mentokan. Banyak orang yang beranggapan bahwa haki Whitebeard itu kuat banget bisa di level mentok. Sebenarnya ini agak nggak bener ya. Whitebeard itu kan punya Supreme Grade Weapon plus Strongest Paramecia plus fisik yang kuat. Tapi somehow kalau kalian pikir, itu masih bisa ditahan oleh Roger yang fisiknya lebih lemah dan gak punya buah iblis. Ini membuktikan bahwa haki output dari Roger itu jauh lebih tinggi dari Whitebeard. Ya walaupun dalam extended fight ya, gue percaya bahwa andaikan Roger melawan Shirohige dalam 10 hari pertarungan, Shirohige yang akan tetap jadi pemenangnya. Karena Shirohige ini ngedapatin title World Strongest Man-nya juga itu ketika era di Roger masih aktif. Tapi you get my point lah, bahwa haki Whitebeard tidak sementok-mentok banget itu. Maka dari itu, karena hakinya walaupun 3 tapi dia nggak bisa pakai secara terus-menerus, dalam kondisi tua ini, gua kasih nilai 8. Kekuatan haki Akainu juga nggak kaleng-kaleng. Dia bisa menahan serangan Whitebeard berkali-kali, membuktikan hakinya itu cukup kuat. Karena nggak make sense kalau kalian bilang dia tuh nahan kekuatan Shirohige pakai kekuatan fisik. Karena jelas fisiknya Whitebeard tuh lebih kuat dari Akainu. Jadi yang paling make sense adalah dia nahan kekuatan Shirohige itu pakai hakinya. Armamen haki dari Akainu juga udah cukup kuat untuk overpower Marco dalam mode api birunya. Dan kemungkinan udah di level advance dimana ketiga admiral nahan serangan shockwave Shirohige pakai emittance advance armament. Dari segi observation juga sepertinya dia udah di level future sight, karena ketika Marco dan Vista nyerang dia udah antisipasi duluan untuk reform tubuh magmanya biar serangannya tuh nggak kena. Makanya dia tuh take 0 damage. Sebagai fleet admiral dan berpotensi menjadi marine terkuat di eranya Luffy, yang notabene juga bakalan jadi era terkuat sih, Akainu hampir bisa dipastikan punya Haoshoku. Gue pernah bahas ini di salah satu video gue, jadi kalian bisa tonton. Oda juga pernah mengatakan dalam salah satu interviewnya bahwa kalau Akainu yang jadi main karakter, One Piece bakal selesai dalam 1 tahun. Itu menandakan bahwa willpowernya tuh berpotensi gede banget sehingga dia bisa nyelesain One Piece dalam setahun. Jadi dari segi haki ini, gua kasih nilai 9,5.
Buah setan Shirohige itu berada di klasemen paramecia terkuat di dunia. Dan kata Sengoku, kalau dia mau, dia bisa ngancurin dunia. Kalian bisa lihat sendiri kan efeknya di Marineford. Jadi untuk Devil Fruit, gue kasih nilai Whitebeard not about 10. Magu-Magu Nomi salah satu buah logia terkuat di One Piece yang pernah kita lihat. Daya serangnya bahkan lebih panas dari merah-merah Nomi milik Ace. Dan seperti yang kita ketahui dari pertarungannya bersama Gusan, kemungkinan besar Akainu ini sudah awaken buah setannya. Bayangin aja ultinya Kaido Kaien Daiko. Saking panasnya bisa ngelehin Onigashima hanya dengan kontak biasa. Akainu ini versi lebih panasnya. Dan jangan lupa juga di Fifth Record Akainu dituliskan bahwa Magu-Magu Nomi memiliki salah satu ofensif terkuat dari antara Devil Fruit yang ada. Tanpa haki yang kuat, gua ragu kalau orang bisa bertahan dari serangannya. Jadi dalam segi buah setan, gua kasih juga nilai 10. Durability Whitebeard ini menurut gua agak susah dinilai. Di satu sisi dia punya badan yang gede banget dan kekuatan fisik yang luar biasa, tapi di sisi lain, serangan biasa kayak pedangnya Squart itu bisa nembus dadanya. Dan tembakan-tembakan pistol dari krunya Blackbird itu masuk begitu saja. Beda sama Kaido dan Big Mom yang kalau kalian lihat ditembak pakai meriam atau ditusuk pedang itu sama sekali nggak mempan. Jadi untuk durability mungkin gua kasih nilai 8,5. Dari segi durability menurut gua Akainu nggak menunjukkan something yang spesial ya. Serangan Whitebeard ketika kena ke Akainu itu benar-benar kena mentah-mentah dan seperti tidak ada tanda-tanda Akainu dan fisiknya bisa nahan serangan itu. Namun karena dia adalah seorang admiral dan sekarang adalah fleet admiral yang telah melalui berbagai macam prosedur militer, gua kasih nilai dia sedikit di atas nilai Kizaru yang gua kasih kemarin, 8,5. Whitebeard adalah the real definition of final boss. Bahkan setelah menerima damage sebanyak itu, dia mati tetap berdiri coy. Dia udah kena 2 pukulan magma dari Akainu masih bisa berdiri. Kena 267 luka pedang, 152 tembakan, 46 meriam, dan 2 lubang besar di dada. Dan bahkan wajahnya kalau di manga itu udah robek sebelah, tapi tetap masih bisa bertarung. Sampai detik dia mati pun dikeroyok sama Blackbird, dia tetap berdiri gagah. Jadi kalau bisa gua kasih nilai 11, gua kasih nilai 11. Daya tahan Akainu ini juga tidak main-main. Dia bisa bertarung 10 hari non-stop single duel dengan orang yang power levelnya itu nggak jauh-jauh beda dari dia, si Aokiji, yang notabene juga merupakan seorang murid dari Garp yang kita ketahui sebagai marin legendaris dengan kekuatan fisiknya yang luar biasa. Bukan cuma itu saja, bahkan setelah dia nerima Quake Punch dari Enraged Whitebeard, dia nggak ada luka serius sama sekali. Padahal kalian tahu sendiri kan Quake Punch-nya Whitebeard itu bisa ngebelah Marineford jadi 2. Bahkan beberapa chapter kemudian dia udah bisa bangkit bertarung lagi seperti biasa. Bahkan setelah itu dia masih bisa overpower Marco, kemudian nge-solo semua commander Whitebeard. Bahkan setelah perangnya kelar, dia nggak mengalami luka serius dan masih bisa ngejar penjahat-penjahat lainnya termasuk Kurohige. Suka atau nggak suka, ini endurance yang luar biasa dan gua kasih nilai 9,5. Speed bukanlah kekuatan utama dari Whitebeard, tapi bukan berarti kalau dia tuh lambat tanpa alasan. Reaksinya tuh masih cukup cepat untuk menangkis serangan Vice Admiral dan Komandan dengan satu tangan. Dalam flashback juga dia punya kecepatan respons yang sangat baik saat duel ngelawan Oden. Di Marineford, dia mampu menghantam Akainu secara tiba-tiba dari belakang. Tapi tetap aja dia bukan petarung cepat ala-ala Zoan dan Rokushiki user kayak Garp, Lucci, dan beberapa marin lainnya. Gerakannya agak berat, besar, dan lambat secara natural. Ditambah lagi di kondisi yang udah tua sakit-sakitan, kemungkinan kecepatannya akan berkurang drastis. Jadi di versi tua ini gua kasih nilai dia 7. Kemungkinan yang paling minim Akainu sebagai Fleet Admiral at least bisa gunain Soru. Dan kalian tahu sendiri kan kekuatan Soru itu lumayan cepat untuk nge-speed blitz suatu karakter. Contoh aja Lucci. Lucci dalam kondisi yang sekarang masih bisa somehow nge-blitz gear 5 Luffy. Dan kalau Rokushiki ini didasari oleh Doriki yang didasari oleh kekuatan fisik, kita bisa scaling bahwa kekuatan fisik Akainu ini setidaknya lebih kuat sedikit dari Lucci. Dan kalau kalian scaling kekuatan fisiknya lebih kuat dari Lucci, otomatis Soru yang dihasilkan oleh Akainu juga akan lebih cepat dari Lucci. Jadi dalam kategori speed, walaupun dia bukan petarung ala-ala Zoan yang bisa nge-speed blitz sesuka hati, dengan bantuan Soru yang didasari oleh kekuatan fisik Akainu, gua kasih nilai 9. Dari segi attack potensi, kalian bisa lihat sendiri kan Quake
Punch dari Whitebeard itu bisa ngebelah Marineford jadi dua. Lu bayangin aja kalau Quake Punch-nya itu dilapisi oleh Advanced Busho dan Haoshoku Infusion, kalau kena di muka orang kira-kira jadi apa? Nah, berdasarkan itu gua kasih nilai attack potensinya 10. Attack potensi Akainu juga sangat mematikan. Tanpa Haoshoku Infusion aja dia bisa ngebolongin Whitebeard dan juga Ace. Bayangin kalau gimana dia pakai Haoshoku Infusion. Itu belum lagi kalau kita ngomongin potensi armamennya yang sangat kuat banget juga. Udah pasti orang yang kena Magma Punch plus Haki bakal kena damage parah. Jadi dari segi attack potensi gua kasih nilai 10. Andaikan mereka berdua bertarung, kalau yang dilawan itu adalah versi tua dari Whitebeard, 100% Whitebeard bakal kalah. Oke, Whitebeard bisa mukul Akainu 2-3 kali pakai Quake Punch, tapi setelah itu Akainu backup lagi, nyerang lagi, nge-spam magma lagi, dimana WB berpotensi hilang lagi satu persatu organ tubuhnya. Mulai dari kepala, jantung, mati pelan-pelan jadinya. Dan kalian gak bisa argue bahwa Whitebeard versi tua itu bisa nge-outlast Akainu di prime-nya. Akainu bertahan 10 hari coy ngelawan Aokiji. Lu pikir Whitebeard tua yang ada di Marineford itu, yang udah sakit-sakitan, yang make haki aja muntah darah, itu bisa bertahan 10 hari di spam magma punch sama Akainu? Enggak. Sesuka-sukanya gue sama Whitebeard, tapi sorry to say, enggak bisa. Tapi kalau yang dilawan itu adalah versi prime-nya, ini lain cerita lagi. Bisa jadi pertarungan dua arah yang extreme diff siapapun pemenangnya. Di satu sisi kita punya Whitebeard, strongest man di eranya Roger, tapi di satu sisi lain juga kita punya Akainu, strongest marine di eranya Luffy, yang notabene akan jadi era terkuat. In the end tinggal tergantung haki siapa yang lebih kuat. Tapi gue percaya based on apa yang Oda bilang bahwa kalau Akainu bisa namatin One Piece dalam 1 tahun, berarti willpowernya tuh kuat banget. Dan dengan willpower sekuat itu, kalau bentrok sama Whitebeard yang notabene willpowernya itu hanya sebatas pengen punya family doang, Whitebeard bisa kalah. Tapi tergantung juga karena kita belum pernah lihat awakening dari Gura-Gura Nomi bisa se-OP apa. Menurut kalian gimana? Komen.